Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kasih, NIM 23080200027, Prodi BKPI 2A. Apa sih itu kata? Pasti tidak asing lagi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan menyampaikan tentang pengertiannya. Kata merupakan bentuk terkecil dari suatu kalimat yang dapat berdiri sendiri atau sekumpulan huruf yang mempunyai arti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata adalah bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Makna kata atau sering disebut semantik yang memiliki pengertian sangatlah beragam. Dari sudut pendapat Masyhur Fateda, istilah makna kata adalah istilah yang membingungkan. Dari bentuknya, makna kata terbagi menjadi dua, berform dan berform banyak. Berform artinya tunggal atau kata dasar atau kata yang tidak berhubungan. Jenis makna kata terbagi menjadi tiga. Yang pertama, makna leksikal, kedua gramatikal, dan ketiga makna idiomatik. Makna leksikal adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dan kata lainnya dalam sebuah struktur. Sedangkan makna gramatikal adalah makna batu yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal di dalam kalimat tersebut, terjadi penghimbauan, pengulangan, dan pajemukan kata. Contoh, berumah dan makanan. Di dalam kata ganti, macam-macam kata ganti terdapat. Kata ganti orang ialah kata yang menggantikan orang, yaitu A. Kata ganti orang pertama, contohnya saya, aku, dan kamu. B. Kata ganti orang kedua, contoh kamu, anda, engkau, dan saudara. Yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga, contohnya dia, ia, beliau, nya. Kata ganti pronoun ialah kata yang dipergunakan untuk menggantikan kata benda. Kata depan atau kata perangai, kata yang terletak di depan kata lain, berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kata dengan kalimat. Macam-macam kata depan. Kata depan terdapat beragam, seperti di, ke, dan dari. Dalam fungsinya menyatakan arah atau tempat. Di menunjukkan pada tempat, ke menunjukkan tempat yang dituju, dan dari menunjukkan tempat yang ditinggalkan. Kata depan pada waktu kepada berfungsi menyatakan waktu atau nama orang. Contoh, kami tunggu kehadirannya pada hari Minggu 26 Maret 2006. Kehadirannya pada merupakan berfungsi menyatakan waktu di mana hari Minggu 26 Maret 2006. Tanyakan kepada gurumu tentang penjelasan soal itu. Kepada menunjukkan bahwa nama orang yang dituju yaitu gurumu. Kata depan menyatakan alat, keadaan, hubungan, kesetaraan, dan keterangan perbandingan. Contoh, ayah memotong kayu dengan gergaji. Gergaji merupakan kata depan yang menyatakan alat. Dengan tergesa-gesa mereka berlari-lari meninggalkan desa, di mana tergesa-gesa merupakan menunjukkan di mana keadaan atau situasi yang terjadi. Surabaya lebih panas dibandingkan dengan Jakarta, di mana yang menunjukkan perbandingan antara Surabaya dan Jakarta tentang keadaan suatu cuaca di suatu daerah. Kata depan akan berfungsi menyatakan waktu atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Contoh, kami berdua akan mendaki Gunung Gede, di mana
kegiatan yang dilaksanakan akan mendaki di Gunung Gede. Mendung seperti ini biasanya akan turun hujan, di mana mendung menyatakan waktu akan terjadi turun hujan. Kata sambung atau konjungsi dalam pengertiannya tugas yang menghubungkan dua atau kata kalimat yang konjungtor. Konjungtor antar kata, antara hidup dan mati. Anda pasti berhasil kalau rajin belajar. Di dalamnya terdapat kata atau, karena, tetapi, ketika, sehingga, dan agar. Konjungtor antar kalimat. Contoh, istri saya berbelanja ke pasar. Setelah itu dia ke salon, di mana kata setelah itu menunjukkan konjungtor antar kalimat. Kata seru atau injeksi mengungkapkan seruan hati seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Contoh, ayo maju terus. Aduh, giguku sakit. Itu apaan? Jijik banget ya. Itu merupakan seruan dimana mengungkapkan perasaan. Kata sandang atau artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah orang atau benda. Meliputi 3 makna. Yang pertama, makna tunggal, makna jamak, makna netral. Makna tunggal contohnya sang guru, sang suami, sang putri, sang juara. Makna jamak contohnya para petani, para hakim, para pemimpin, para ilmuwan. Yang ketiga, makna netral. Si hitam, si dia, si terhukum, si cantik. Di dalam makna tunggal harus terdapat kalimat sang. Sedangkan makna jamak harus terdapat kalimat atau kata para. Di dalam makna netral harus terdapat kata yang menunjukkan si. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.